Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya Mbak, terima kasih. Iya Mbak, silakan duduk ya. Iya, saya di sini ya Mbak. Iya, yang nyaman aja Mbak buat juga. Iya, saya di sini aja udah Oh coba. iya. Oh ini dengan Mbak Fazira ya? Iya, betul. Dengan Mbak Fazira. Oh iya, yang kemarin kita WA-an itu ya? Iya Mbak, Oh iya. betul. Gimana Mbak kabarnya Mbak? Iya, kalau saya alhamdulillah baik, tapi ya tetap saja Mbak masalah yang kemarin kok saya heran belum selesai gitu. Oh iya gitu ya. Eh, Mbak ini kok kayaknya nggak lelah gitu, habis dari mana Mbak? Iya Mbak, jadi tadi pagi saya tuh baru mengantar anak saya les ya. Setelah itu saya menyusul suami saya yang temannya itu yang kecelakaan gitu Mbak. Terus setelah itu mampir ke sini. Oh iya Mbak. Baik Mbak, langsung saja ya Mbak. Gimana Mbak, permasalahan Mbak sama suami Mbak, hubungannya gimana sekarang? Kalau boleh tahu? Ya semenjak konseling yang kemarin ya Mbak sampai sekarang ya suami saya itu tetap cuek gitu orangnya. Kalau saya tanya tentang uang, ya beliau itu marah Mbak. Saya lama-lama kan juga takut, mau tanya juga takut, tapi kalau nggak tanya ya nanti kebutuhan saya juga ya malah nggak mencukupi gitu Mbak. Dari permasalahan Mbak ini, apakah Mbak sebelumnya mengetahui apakah mungkin kira-kira suami Mbak pernah memiliki masalah di kantornya atau bagaimana gitu Mbak? Apakah mungkin Mbak tahu penyebab suami Mbak menjadi begini? Kalau masalah di kantor saya kurang tahu ya Mbak, karena saya sendiri juga kurang akrab sama teman-temannya. Tapi dulu itu pernah Mbak ada masalah di kantor gitu. Tapi suami saya itu tidak sampai sikapnya berubah seperti sekarang. Sekarang itu ya Allah Mbak cuek, terus kurang perhatian. Saya tuh juga kasihan sama anak-anak saya Mbak. Jadi kan Mbak kemarin saya menyarankan ya, Iya, menyarankan sih, memberitahu kalau Mbak itu berbicara dulu baik-baik sama suami Mbak saat suami Mbak itu sedang santai atau nggak repot. Apakah sudah melaksanakan ya Mbak? sudah Mbak. Bahkan saya sudah sekitar, oh saya 3 kali Mbak melaksanakan. Tiga kali ya dalam Iya. 1 minggu ini ya Mbak? Iya, betul. Tapi ya tetap suami saya tuh malah marah gitu. Pernah malah kemarin Mbak, saya tuh diemin, nggak ngomong sama sekali dari pagi, mulai berangkat kerja sampai malam. Itu diem aja nggak mau bicara. Baik, dari keadaan Mbak sama hubungannya sama suami kan ya kurang Iya, baik ya. Jadi dari keadaan ini apa yang Mbak inginkan? iya. Saya itu ingin suami saya lebih harmonis lagi Mbak. Terus saya juga ingin beliau itu lebih terbuka masalah keuangan. Apalagi ya Mbak, Senin besok itu jadwalnya membayar les untuk anak saya. Sedangkan ya Mbak, suami saya itu ngasih gaji ya cuma setengah, kan ya nggak cukup Mbak. Saya bingung harus gimana. Sedangkan saya sendiri kan juga ibu rumah tangga Mbak. Iya, dari keinginan Mbak tadi ya, sekiranya apa yang sudah Mbak lakukan agar keinginan Mbak tadi tercapai? Saya tuh yang pertama ya Mbak sudah mencoba menjalankan eh, alternatif yang diberikan Mbak seperti yang kemarin, tetapi gagal. Terus yang kedua saya pakai cara sendiri Mbak, terbuka kalau masalah keuangan seperti itu. Tapi ya itu Mbak, setiap saya mencoba memberi pemahaman, suami saya tuh ya kalau nggak diem aja malah dia itu marah-marah gitu Mbak. Dari apa itu hal yang sudah Mbak lakukan untuk memperbaiki hubungan sama suami Mbak itu, yang pertama tadi Mbak sudah bisa berbicara ketika suami Mbak santai ya. Ya, Tapi apakah dari situ eh, masalahnya sudah selesai? Mbak sudah bisa memperbaiki hubungan baik dengan suami Mbak?
sama sekali Mbak. Lalu apa yang membuat hal itu belum bisa teratasi? Kalau sejujurnya ya itu tadi Mbak, sikap suami saya yang berlebihan. Tapi ya Mbak, bukan hanya ke saya, nanti ke anak-anak saya. Saya kan juga kasihan, namanya kan anak perempuan harus dekat sama ayahnya ya Mbak. Tapi ini malah enggak, kadang anak saya itu ketika malam ya Mbak nanya, ayah di mana, ayah di mana. Sedangkan suami saya sendiri belum pulang. Saya kan bingung harus gimana, kok suami saya berubah semenjak dia itu memberikan gajinya setengah untuk saya. Baik, apakah mungkin Mbak dalam berbicara dengan suaminya dengan nada keras atau yang membuat suami Mbak jadi marah atau bagaimana sehingga keinginan Mbak itu belum tercapai? Justru ya Mbak, karena sikap cueknya kepada saya dan anak-anak saya itu yang membuat saya tuh marah Mbak. Saya tuh jengkel dan jujur saya tuh juga capek Mbak menghadapi sikap dia. Baik, itu yang menjadi masalah Mbak ketika berbicara dengan suami, ya namanya suami, kepala rumah tangga, banyak yang dipikirkan, banyak tanggungan, lalu belum lagi masalah di kantor, jadi Mbak juga harus bisa menahan emosi saat berbicara dengan suami Mbak. Ya gitu ya Mbak. Lalu kalau begitu sebaiknya Mbak itu mungkin ya harus berbicara lebih lembut lagi dan bisa menahan emosi agar suaminya juga tidak ikut emosi sehingga permasalahannya bisa teratasi dengan baik. Gitu, Mbak. Maksudnya tadi ngomong itu ya Mbak, lebih kalem gitu ya, lebih kalem, iya. lebih pelan untuk Iya. dalam berbicara gitu. Baik, lalu rencana apa yang Mbak inginkan agar masalah ini juga cepat teratasi Mbak? Rencana saya itu ingin sekali mengajak suami saya ya liburan gitu Mbak, refreshing, biar apa ya, suami saya itu juga tidak jenuh dengan pekerjaannya gitu. Baik ya. Jadi rencana pertama tadi Mbak berbicara kepada suaminya ya belum teratasi. Ya. Jadi kita mulai dengan rencana berikutnya yaitu dengan mengajak suaminya jalan-jalan ya Mbak. Ya betul. Ya, seperti itu. Jadi biar suaminya itu refreshing dulu, bisa dengan begitu mungkin suami Mbak akan bisa memahami Mbak, dan dengan berbicara pelan-pelan, baik-baik dan tanpa emosi, ya semoga suami Mbak bisa memahami Mbak dan masalah tentang keuangan bisa segera teratasi dan suami Mbak bisa terbuka dengan Mbak. Begitu ya Mbak? Iya, saya berharap juga seperti itu. Saya itu Mbak ingin sekali mengajak suami saya jalan-jalan ke taman samping kompleks perumahan itu. Oh gitu ya. Gimana Mbak? Kira-kira cocok nggak Mbak tempatnya? Taman samping kompleks. Iya. Mungkin kalau tentang refreshing harus tentang yang hijau-hijau gitu Mbak, yang segar gitu ya. Mungkin dengan begitu suami Mbak akan relax sehingga bisa sabar menghadapi permasalahan dengan keluarga gitu ya. Oke. Oh iya Pak, mohon maaf karena saya ada urusan mendadak ya Pak. Jadi saya hanya bisa menemani Mbak sampai saat saya bisa menemani Mbak hanya sampai saat ini ya Mbak. Apakah Mbak keberatan? Tidak sama sekali Mbak, saya malah justru berterima kasih sama Mbak Cynthia karena ya ini Mbak sore-sore saya datang ke sini. Oh iya Mbak, tidak apa-apa ya Mbak. Ya, Baik apa-apa. kalau begitu Ya. Berhubung udah sore ya Mbak ya, saya juga ya mau mandi juga ya Mbak ya. kemana ya Mbak? Ya belum Mbak. Pantesan suami saya kok cuek, ternyata ya ini ya Mbak. Iya Ya, Mbak. kalau begitu saya permisi ya Mbak. Iya Mbak. Ya, assalamualaikum. Ya terima kasih Mbak.